Selamat pagi, Shalom. 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 Ya, pertama-tama, mereka ucapkan syukur, terima kasih kembali kepada Tuhan Yesus atas perbuatannya yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kalau kita masih boleh ada, itu semua karena keajaibannya dalam hidup kita. Ya, dan terima kasih buat semua yang tetap setia hadir untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang terus memberkati setiap kehidupan kita, dan apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa Dia turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, pagi hari ini saya juga bersyukur, berterima kasih karena kembali saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan lewat persekutuan pagi hari ini, dan ini suatu kebanggaan buat saya karena Tuhan terus mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin hari ini untuk saya dan besok juga untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oke, kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 112. Kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama, jadi cuma satu ayat saja. Kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama, kita akan baca secara bersama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bahagia orang benar. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saya baca sekali lagi. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang baru kita baca ya, meskipun cuma satu ayat, tapi ini dahsyat sekali, luar biasa sekali kalau digali. Ini menghasilkan firman Tuhan yang dahsyat, yang memberkati kita, yang terus menguatkan kita, bahkan memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan ini yang sudah kita baca, maka tema buat kita pagi hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, mungkin firman Tuhan ini sudah sering dibawakan, bahkan tema ini juga pernah disampaikan, tapi yang kita percaya, kita yakini bahwa firman Tuhan selalu baru. Ya, firman Tuhan selalu baru hari demi hari. Jadi saya percaya juga pagi hari ini juga akan memberikan pengertian baru bagi kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sekali lagi tema kita adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, ketika berbicara sejati, maka di dalamnya ada yang berarti sebenarnya, berarti murni, berarti tidak ada campuran. Nah, itulah sejati. Kalau kebahagiaan, kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, kebahagiaan diambil dari kata dasar bahagia, yang berarti adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bahkan bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Nah, ini menurut kamus besar bahasa Indonesia kata bahagia. Lalu apa arti dari kebahagiaan sejati? Nah, kebahagiaan sejati adalah sebuah perasaan senang, tentram yang meresap dalam hati dan bahkan memberikan batin kita yang namanya rasa tenang, damai, dan puas. Nah, kebahagiaan sejati tidak dapat dibatasi oleh waktu. Bahkan kebahagiaan sejati tidak dapat berubah oleh keadaan apapun. Bahkan sanggup memberikan rasa damai kepada jiwa kita sekalipun di tengah-tengah keadaan yang paling tidak menyenangkan, bahkan keadaan yang sulit sekalipun. Kebahagiaan sejati akan mampu membuat orang tersenyum pada waktu dia menghadapi yang namanya kegagalan. Bahkan dia akan tetap tertawa dalam yang namanya kesusahan. Inilah kebahagiaan sejati. Lebih simpelnya, kebahagiaan sejati adalah sebuah perasaan senang, tentram, bahkan damai yang dapat dinikmati bukan hanya ketika ada di dunia ini, tapi ketika kita pergi dari dunia ini, kita tetap akan merasakan kebahagiaan tersebut. Ini berarti kebahagiaan sejati bersifat to be continue. Dia tidak bersifat sementara, dia tidak bersifat temporal, tapi seterusnya kita akan mengalami itu, dan dia tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Mau keadaan susah sekalipun, keadaan yang paling menyakitkan, bahkan keadaan yang mungkin membuat kita kayaknya kok susah banget, tidak akan pernah mempengaruhi itu. Tadi dikatakan meskipun dalam keadaan susah, keadaan menyakitkan, dia akan membuat orang tersenyum dan tetap merasakan yang namanya kebahagiaan tersebut. Nah, inilah kebahagiaan yang sejati, teman-teman. Ya. Nah, kembali ke tema kita, kebahagiaan yang sejati. Nah, Blaise Pascal, seorang ilmuwan Kristen yang hidup pada abad ke-7, mengatakan begini. Pada dasarnya, setiap orang mencari, bahkan memerlukan atau membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Amin.
mula setiap orang, baik itu orang percaya, bahkan orang tidak percaya, membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada orang di dunia ini mengatakan, aduh saya tidak mau bahagia Tuhan, saya mau kayaknya setiap hari bersedih, setiap hari berduka cita dan sebagainya. Tidak. Melainkan kerinduan setiap orang, bahkan kita yang ada di tempat ini, bahwa kita merindukan yang namanya kebahagiaan. Dan ini juga menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita orang percaya, kehendak Tuhan bagi kita adalah kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan berbahagialah. Artinya bahkan ketika kita lihat khotbah di bukit ya dalam Matius, Yesus berulang kali mengkhotbahkan kata berbahagia. Artinya Tuhan menghendaki kita bahagia. Makanya katakan sampai kiri kanan, Tuhan menghendaki kita bahagia. Nah, setiap kita, ya setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan tersendiri. Ya, setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan tersendiri. Ada yang mengukur kebahagiaannya ketika dia punya uang yang banyak, maka dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Bahkan ada juga yang mengukur ketika dia mengukur kebahagiaannya ketika dia memiliki harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, maka dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Bahkan ada juga yang mengukur kebahagiaannya ketika dia memiliki wajah yang cantik, paras yang ganteng, maka dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, dan bahkan masih banyak hal lain lagi yang menjadi ukuran kita untuk menikmati atau merasakan yang namanya kebahagiaan. Saya tidak tahu di tempat ini. Kalau saya bertanya satu atau dua orang, apa ukuran kebahagiaanmu? Michael, apa ukuran kebahagiaanmu? Memiliki pasangan. Memiliki pasangan hidup. Ukuran kebahagiaan Michael ketika dia memiliki pasangan hidup. Saya tidak tahu, mungkin dia membutuhkan sekarang atau di masa akan datang, ya Tuhan yang tahu hatinya. Tince, apa ukuran kebahagiaannya? Membahagiakan kedua orang tua, membanggakan kedua orang tuanya, itulah ukuran kebahagiaannya. Dan kalau saya menanyakan semua itu satu persatu, pasti setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, itulah ukuran kebahagiaan kita. Dia menjadi pertanyaannya kembali, apakah ketika kita memiliki uang yang banyak, memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan paras yang cantik dan ganteng, menjamin kita mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak. Kenapa? Kalau kita mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak uang yang kita miliki, maka saya mau bilang, seorang jutawan dari Texas tidak akan pernah mengeluarkan kalimat ini. Dia mengatakan bahwa selama ini dia berpikir bahwa uang bisa memberikan kebahagiaan, tapi dia salah. Dia salah dengan pikiran seperti itu. Bahkan sungguh dia sangat kecewa dan sangat-sangat kecewa akan pikiran seperti itu. Kemudian, kalau kekayaan menjadi ukuran seseorang untuk mengalami atau merasakan yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya, maka Adolf Merkel, seorang terkaya di dunia yang nomor 94, berasal dari Jerman, tidak akan pernah menabrakkan dirinya di kereta api. Dan jika kebahagiaan dapat diukur dari yang namanya kecantikan atau kegantengan, sehingga orang itu dapat mengalami kebahagiaan yang sejati, maka Marilyn Monroe, seorang wanita cantik di dunia pada zamannya, dan dipuja-puja, dipuji-puji ada begitu banyak orang, tidak akan pernah mengatakan bahwa dia kesepian. Dia mengalami yang namanya kerisauan setiap malam, dan pada akhirnya dia ditemukan tewas di apartemennya di Los Angeles. Ini artinya uang, kekayaan, bahkan kecantikan, kegantengan tidak bisa menjamin seseorang untuk mengalami yang namanya kebahagiaan. Jadi hari ini kalau kita punya pikiran tentang hal itu, ya tentang supaya saya memiliki uang dan sebagainya, supaya saya ke depannya bisa bahagia dan sebagainya, tidak. Hal itu tidak bisa menjamin. Kita belajar dari 3 orang tadi, seorang jutawan dari Texas, Adolf Merkel, dan Marilyn Monroe. Ya. Jadi uang, sekali lagi uang, bahkan kekayaan yang melimpah, kecantikan, kegantengan dan sebagainya tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan atau menikmati kebahagiaan yang sebenarnya. Amin. Katakan samping kiri kanan, uang tidak menjamin, kekayaan tidak menjamin, cantik, kegantengan tidak menjamin kita untuk bahagia.
Lalu seperti apa sih kebahagiaan yang sejati itu? Seperti apa sih kebahagiaan yang sebenarnya? Nah, kita akan melihat dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ada dua hal. Kebahagiaan sejati yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita orang percaya. Silakan satu orang baca lagi kembali ayat tadi, ayat 1. Come on. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ya. Jadi kebahagiaan sejati yang pertama adalah ketika kita menjadikan hidup ini, atau ketika kita menjadikan hidup ini pribadi yang menjadi takut akan Tuhan. Kebahagiaan sejati dari firman Tuhan sudah kita baca, yang pertama adalah ketika kita menjadikan hidup ini menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Loh, kok bisa dibilang kebahagiaan sejati, tapi di situ ada kata takut? Bagaimana bisa dikatakan itu kebahagiaan sejati? Makanya kita harus punya pengertian dulu yang benar tentang takut akan Tuhan. Nah, takut di sini tidak berbicara tentang sesuatu yang ngeri. Takut di sini tidak berbicara tentang yang namanya ya seperti yang kita alami, ketakutan dan sebagainya. Tidak. Ya. Bukan seperti itu. Takut akan Tuhan adalah dimana ketika kita memiliki rasa kagum akan Tuhan, kagum akan kebesarannya, kagum akan kehebatannya, kagum akan ya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan miliki. Takut akan Tuhan adalah dimana kita memiliki yang namanya rasa hormat kepada Tuhan, rasa ketundukan akan Tuhan. Ya. Inilah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan merupakan hal yang mutlak, bahkan terpenting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengar baik, takut akan Tuhan hal yang mutlak, bahkan yang terpenting dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kenapa? Ya kembali lagi tadi, kalau kita melihat dari arti takut akan Tuhan, di mana kita memiliki kekaguman akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan, ketundukan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kekristenanmu tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Dengan baik, jika kekristenan kita tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ya. Nah, inilah kebahagiaan sejati. Yang pertama adalah jadikan hidup kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ini artinya bahwa kebahagiaan sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan dan hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ya, itulah kebahagiaan sejati. Blaise Pascal juga mengatakan begini dalam bukunya, "There is a God set vacuum in the heart of every man which cannot be filled by creating, but only by God the Creator made known through Jesus." Ini Blaise Pascal mengatakan bahwa ada satu tempat atau satu rongga di mana tidak bisa diisi oleh siapapun, oleh apapun. Siapapun berarti berbicara manusia, apapun berarti berbicara hal-hal seperti entah materi dan sebagainya. Ya, tidak bisa diisi oleh siapapun. Dan hal itu hanya bisa diisi dan dilakukan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini kalimat yang ditulis Blaise Pascal dalam bukunya. Ini artinya bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat di dalam Tuhan dan hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Ya. Ini kebahagiaan yang sejati, teman-teman. Nah, pada suatu hari, teman-teman, ada seorang laki-laki. Dia pergi kepada seorang dokter penyakit jiwa. Dia berkata, "Dokter, saya kesepian, saya putus asa, bahkan saya mengalami yang namanya kesusahan. Apakah dokter dapat menolong saya dan memberikan saya yang namanya kebahagiaan, biar saya tidak mengalami yang namanya kesusahan, saya tidak mengalami yang namanya kesepian dan lain-lain hal sebagainya." Mendengar hal ini, sang dokter pun memberikan saran, bahkan menganjurkan seorang laki-laki ini. Dia mengatakan begini, "Pergilah ke suatu tempat, ya, yang paling terkenal, ya, dan tempat itu adalah tempat pertunjukan sirkus." Ini sang dokter mengatakan kepada laki-laki tersebut. Dia mengatakan bahwa di sana nanti ketika kamu ke sana ada seorang, ya, pelawak terkenal yang dapat membuat orang yang tadinya hatinya susah, hatinya sepi, dapat tertawa ria.
Ini sang dokter memberikan anjuran kepada laki-laki tersebut. Mendengar hal ini, laki-laki tersebut sebagai pasien, sang dokter itu menjawab, "Dokter, saya adalah pelawak itu." Ternyata kalau eksekusi itu pelawaknya ini yang datang untuk konsultasi dengan dokter penyakit jiwa. Meskipun dia mampu untuk membuat orang tertawa, tapi ternyata dia tidak mampu untuk membuat dirinya tertawa. Nah, inilah dari cerita ini kita melihat bahwa tadi seperti saya katakan bahwa kebahagiaan sejati tidak, manusia tidak bisa memberikan, tidak bisa menolong kita untuk memberikan kebahagiaan sejati, melainkan hanya Tuhan. Katakan lagi samping kiri kanan, Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan sejati. Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan sejati. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita kebahagiaan sejati. Ya, jadi kebahagiaan sejati yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Hidup ini jadikan pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, maka apa dampak dalam hidup kita? Yang pertama, ketika kita takut akan Tuhan, maka dampaknya buat hidup kita adalah hidup kita sedang membuat hidup kita dituntun oleh Tuhan. Siapa sih yang gak bahagia di hidup kita dituntun oleh Tuhan? Siapa sih yang gak bahagia ketika Tuhan ada di depan kita, menuntun setiap jalan hidup kita, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, Tuhan selalu ada di depan. Bukankah inilah yang dinamakan kebahagiaan yang sebenarnya? Kemudian dampak dari ketika kita takut akan Tuhan, selain hidup kita dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan menjadi pedoman kita ketika kita berjalan kemanapun. Yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, maka dampaknya adalah memberikan hikmat bagi setiap kita. Amsal pasal 9 ayat 10. Ya, akan memberikan hikmat kepada kita, kebijaksanaan kepada kita, pengertian kepada kita untuk mengambil setiap keputusan apapun dalam menjalani kehidupan ini. Oh, ini kebahagiaan. Belajar dari kisah Salomo. Salomo tidak pernah meminta kekayaan di hadapan Tuhan, dia hanya minta hikmat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kekayaan pun Salomo mendapatkannya. Bahkan orang paling kaya di zamannya itu. Ya. Jadi inilah dampak ketika kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, ya, ketika kita takut akan Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayat 16 mengatakan bahwa takut akan Tuhan lebih berharga daripada kekayaan. Wow. Bayangin aja kalau hidup kita pakai untuk hidup kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu lebih daripada kekayaan. Takut akan Tuhan lebih daripada kekayaan, berarti berharga sekali hidup kita. Ya, hidup kita berharga sekali di hadapan Tuhan, melebihi dari kekayaan yang ada di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dampak dari kita takut akan Tuhan, ya, akan memberikan ketentraman dan perlindungan bagi hidup kita. Setiap orang tadi saya bilang kebahagiaan kita rindukan, bahkan ketentraman pun itu juga menjadi kerinduan kita. Kita mau supaya hidup ini tentram, hidup ini nyaman dan sebagainya. Yang kita jalani hari-hari kita, hidup kita mengalami namanya ketentraman. Ya. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mengalami yang namanya ketentraman, maka milikilah hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bahkan bukan cuma ketentraman, hidup kita juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tempat paling aman, tempat paling nyaman hanya ada di dalam Tuhan. Tempat paling tenang hanya ada di dalam Tuhan. Makanya Mazmur Daud mengatakan apa? Hanya dekat. Ya. Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27. Kemudian dampak dari ketika kita takut akan Tuhan, maka membuat hidup kita bahagia. Ini kata firman Tuhan, Mazmur 128 ayat pertama. Coba satu orang membacakannya. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Takut akan Tuhan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Inilah kebahagiaan yang sejati, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Baca, silakan. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa bahagia? Ya. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita memiliki yang namanya hati takut akan Tuhan.
Jadi inilah dampak dari ketika kita takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi perenungan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang sejati. Yang pertama takut akan Tuhan, maka yang kedua adalah, silakan baca lagi sekali lagi ayat yang tadi, Mazmur pasal 112 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maka yang kedua, kebahagiaan sejati yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah menyukai firman Tuhan. Menyukai firman Tuhan. Katakan lagi samping kiri kanan, menyukai firman Tuhan. Yang keras, menyukai firman Tuhan. Ya, yang kedua, kebahagiaan sejati yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kesukaan kita, kecintaan kita. Nah, ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, kecintaan kita, maka pasti kita akan rajin membaca yang namanya Alkitab, merenungkan Alkitab, bahkan melakukan setiap firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ya. Makanya Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 119 ayat 97, Daud mengatakan, betapa aku mencintai Tauratmu dan aku merenungkannya sepanjang hari. Ini kata Daud. Ya. But one question buat kita, kenapa ada begitu banyak di zaman sekarang anak muda yang masih malas membaca Alkitab? Pertanyaan buat kita, kenapa di zaman sekarang masih banyak anak muda yang malas untuk membaca Alkitab? Jangan deh anak muda di luar sana, anak muda di kelas teologi saja tidak menjamin dia untuk rajin membaca Alkitab. Tidak tahu dengan kita di tempat ini, apakah kita orang-orang yang rajin membaca Alkitab? Atau kita hanya akan membaca Alkitab ketika kita bersekutu dengan Tuhan? Hari Minggu kita pergi ke gereja, di luar itu kita tidak akan lagi membacanya. Tidak perlu dijawab, jawaban itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Apakah kamu menjadi pribadi yang rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, atau sebaliknya, kamu menjadi orang yang malas membaca firman Tuhan? Saya lucu sebenarnya dengar ketika saya berbicara dengan ada seorang laki-laki, ya. Saya tanya, kenapa kamu gak ini, maksudnya tidak tahan dia sama, tidak suka dia sama dan sebagainya. Dia bilang, saya tidak tahan dia sama, tidak suka dia sama. Yang pertama alasannya, saya tidak bisa bangun terlalu pagi. Jadi ceritanya anak ini anak orang kaya, makanya dia tidak biasa bangun pagi-pagi. Ya. Terus dia bilang, alasan yang kedua, kenapa saya tidak tahan dia sama? Karena dituntut harus membaca Alkitab. Oh. Alasan kedua, karena baca Alkitab makanya dia nggak tahan dia sama. Saya nggak bisa baca Alkitab. Saya tanya, kenapa? Saya malas baca Alkitab. Oh, kamu malas baca Alkitab? Iya, saya malas baca Alkitab. Saya nggak suka baca Alkitab. Saya bilang, kamu tahu, hanya setan yang tidak suka Alkitab. Hanya iblis yang tidak suka dengan firman Tuhan. Jadi pertanyaan, siapa yang ada di hatimu? Tuhan kah? Atau sebaliknya? Dia bilang, Tuhan di hati ini. Saya mau bilang sama kamu, kalau Tuhan di hatimu, kamu tidak mungkin bosan membaca Alkitab. Kamu tidak mungkin malas membaca Alkitab. Justru kalau Tuhan di hatimu, seharusnya tadi seperti Daud katakan, betapa aku mencintai Tauratmu. Bahkan aku merenungkan sepanjang hari, setiap hari, everyday, dia akan terus merenungkan, dia akan terus membaca, bahkan terlebih lagi melakukannya dalam hidupnya. Nah ini, apakah kita juga demikian? Tanya di hati kita masing-masing, apakah kita juga demikian? Nah teman-teman, pada suatu hari, ya, di pedalaman Guatemala ada sekelompok penginjil membagikan Alkitab dan makanan kepada penduduk desa setempat, baik itu pria
wanita, bahkan anak-anak pun mendapatkan hal itu, baik Alkitab maupun makanan. Dan hal ini membuat mereka senang, mereka bergembira karena mendapatkan namanya Alkitab dan makanan. Nah, selama pembagian Alkitab berlangsung, ada seorang pria tua, dia tidak berhenti meneteskan air matanya. Ya, dia menangis terseduh-seduh. Melihat hal itu, datang seorang penginjil mendekati sang pria tersebut. Dia bertanya, kenapa kamu dari tadi menangis? Kenapa dari tadi kamu meneteskan air mata tidak berhenti? Ada apa? Terus sang pria tua tersebut menjawab kepada sang penginjil itu, dia menjawab begini, saya sudah berdoa dan sudah menunggu selama 40 tahun untuk bisa memiliki Alkitab. Sang pria itu mengatakan bahwa saya sudah berdoa dan selama 40 tahun saya menunggu. Hari ini baru doa saya dijawab selama 40 tahun supaya saya memiliki Alkitab. Bukankah ini jawaban yang sangat-sangat menyentuh hati, bahkan menjadi teguran buat setiap kita, yang dimana kita hidup di perkotaan, Alkitab mudah kita temui, Alkitab mudah kita dapati, ya, bahkan akses internet dapat kita gunakan untuk mendapatkan Alkitab. Jangankan akses internet, bahkan di gadget kita masing-masing pun ada aplikasi Alkitab. Tapi kenapa masih banyak orang yang malas kembali lagi baca Alkitab? Menjadi pertanyaan buat kita, berapa banyak kita di tempat ini seperti pria tua itu, yang memiliki kesadaran bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak kita di tempat ini yang punya kesadaran bahwa firman Tuhan sangatlah penting dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu penting, coba saya tanya dulu, siapa di sini menyadari bahwa firman Tuhan sangat penting dalam hidupnya? Angkat tangannya. Angkat tangan. Jujur. Kalau masih 50-50, jangan deh. Angkat tangan yang menyadari bahwa firman Tuhan sungguh sangat-sangat penting dalam hidup ini. Angkat tangan. Dari banyak ini cuma segini. Ya tidak apa-apa, jujur, belajar jujur dengan diri sendiri, belajar jujur dengan Tuhan. Kalau kamu memang belum memiliki kesadaran bahwa firman Tuhan itu begitu penting dalam hidupmu, jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan berarti kita sudah membohongi diri kita, membohongi Tuhan. Berapa banyak? Coba angkat tangannya. Oke, ya. Nah ini. Jadi tadi saya katakan bahwa orang yang sekolah teologi tidak menjamin dia rajin membaca Alkitab, dan orang yang sekolah teologi tidak menjamin dia memiliki kesadaran bahwa firman Tuhan itu penting dalam hidupnya. Makanya hati-hati. Ketika kita sekolah teologi, cek kembali, flashback hidup kita. Tujuan kita apa? Motivasi kita apa untuk sekolah teologi? Sementara di sekolah teologi yang dipelajari setiap hari itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dipelajari setiap hari, itu artinya betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Dari kisah pria tua tadi kita belajar. Dan taruh di hati kita, di pikiran kita bahwa firman Tuhan itu sungguh penting dalam hidup kita. Nah, kalau firman Tuhan penting dalam hidup kita, yang tadi angkat tangan, apakah engkau rajin membaca Alkitab? Yang angkat tangan tadi yang menyadari bahwa firman Tuhan itu penting. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau pribadi yang rajin membaca Alkitab? Atau cuman, oh saya sadar firman Tuhan itu penting, gitu aja, tapi tidak pernah membacanya, atau malas untuk membacanya? Yang angkat tangan tadi, nah itu jawabannya silakan antara kamu dengan Tuhan. Karena orang kalau menyadari bahwa firman Tuhan itu penting, maka dia akan terus membacanya, dia akan terus merenungkannya, bahkan dia akan melakukannya hari lepas hari dalam kehidupannya.
Nah itu bukti kita menyadari bahwa firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan memiliki peran penting dalam hidup kita. Nah inilah kebahagiaan sejati yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi pribadi yang menyukai firman Tuhan. Katakan lagi samping kiri kanan, jadi pribadi yang menyukai firman Tuhan. Jadi pribadi yang menyukai firman Tuhan. Ya, jadi pribadi yang menyukai firman Tuhan. Nah tadi yang tidak angkat tangan, jadi jangan berpikir cuma yang angkat tangan, yang tidak angkat tangan pagi hari ini bertobat. Ya. Kalau kita dengar moto Pak Adam pakai tulang sekaligus pakai bala, apa motonya? Ada yang ingat? Aku kuatkan. Saya kuat karena firman, saya kuat karena Tuhan. Nah kalau firman Tuhan jadi kekuatan kita, berarti ketika kita malas baca Alkitab, kita tidak pernah membaca Alkitab, itu artinya kita menjadi orang-orang yang lemah. Makanya pagi hari ini, jika di antara kita masih ada yang malas baca Alkitab, ya bosan baca Alkitab, bertobat. Nah taruh tangan di dada terus bilang bertobat. Sebut namanya. Seperti ini, Reni, kamu yang malas baca Alkitab, bertobat. Yang keras suaranya. Bertobat. Ya, bertobat pagi hari ini. Ya. Jadi kebahagiaan sejati yang kedua adalah jadilah pribadi yang menyukai firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka yang pertama adalah firman Tuhan akan memberikan kita kehidupan. Matius 4 ayat 4 Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Tadi kalau firman, saya kuat karena firman Tuhan memberikan kekuatan, maka yang berikutnya firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Jadi kalau kita tidak suka firman Tuhan, kita malas membaca firman Tuhan, maka artinya kita orang-orang yang mati. Selesai. Mati apa? Ya jadi itu mayat hidup. Ya meskipun sedang berjalan, sedang makan dan sebagainya, tapi sedang mati. Ya. Jadi kayak istilah katanya kayak zombie, berjalan kejar-kejar tapi sudah mati orangnya. Jadi jangan sampai jadikan diri kita seperti zombie. Ya, siapa di sini zombie? Yang kelihatannya bergerak dan sebagainya, bisa memakan sesuatu, tapi pada kenyataan sudah mengalami yang namanya kematian. Jadi kembali lagi pagi hari ini, ya, ketika kita menyukai firman Tuhan, ya, jika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, ya, kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Amin. Kemudian yang berikutnya, firman Tuhan menjadi kesukaan kita, ya. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, maka firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan akan menjadi penyegar jiwa kita. Kalau jiwa kita segar setiap hari, ya, ini luar biasa sekali. Itu artinya kita tidak akan pernah yang namanya kehilangan semangat hidup. Kita tidak akan pernah kehilangan yang namanya semangat untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan yang namanya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Melainkan semangat itu akan terus menyala dalam kehidupan kita. Ya, Roma bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kemudian ketika firman Tuhan menjadi kesukaan kita, selain tadi memberikan kita kekuatan, memberikan kita kehidupan, maka menyegarkan jiwa kita, maka yang berikutnya firman Tuhan akan terus mengajarkan kita tentang kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sejati. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Mendidik kita kepada kebenaran. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, selain diri kita mengajarkan kita akan kebenaran, maka yang berikutnya firman Tuhan akan menjadi penuntun hidup kita, menjadi jalan hidup kita. Ya, penuntun jalan hidup kita hari lepas hari,
dalam setiap kita melakukan aktivitas kita, dalam setiap kita melakukan setiap pekerjaan kita, bahkan dalam setiap kita melakukan yang namanya pelayanan kita di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan mengatakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman Tuhan menjadi patokan kita, firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita untuk kita berjalan dalam pengiringan akan Tuhan. Amin. Iya. Nah, yang berikutnya, firman Tuhan menjadi kesukaan kita, ya, selain menjadi penuntun dalam hidup kita, maka firman Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Jadi ketika kita menyukai firman Tuhan, maka kita beroleh yang namanya damai sejahtera. Kita akan beroleh yang namanya shalomnya Tuhan. Shalomnya Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Ya. Jadi kita akan memperoleh damai, memperoleh shalom yang daripada Tuhan, yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa dan sebagainya. Nah, ini ketika firman Tuhan menjadi kesukaan hidup kita. Yang berikutnya, ketika kita menyukai firman Tuhan, saya memperoleh yang namanya shalom dari Tuhan, kita juga akan memperoleh yang namanya hikmat dari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15, coba satu orang membacakannya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, apa kata firman Tuhan? Demikian firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Yang dapat memberi hikmat, ya. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Amin. Ya. Hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk kita mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan menjadi kesukaan hidup kita, ya. Maka yang terakhir, selain memperoleh hikmat, maka firman Tuhan akan terus menuntun kita kepada yang namanya keselamatan. Firman Tuhan akan terus menuntun kita kepada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 15, kembali lagi silakan dibacakan satu orang. 2 Timotius 3 ayat 15, masih tetap di ayat yang tadi. Demikianlah firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, inilah ketika pribadi kita menjadi pribadi yang menyukai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terus menuntun kita kepada yang namanya keselamatan. Ya. Jadi kalau kita bosan membaca firman Tuhan, kita malas membaca firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu menuntun kita kepada keselamatan? Ya. Jadi pagi hari ini kebahagiaan yang sejati yang kedua adalah jadilah pribadi yang menyukai firman Tuhan. Inilah kebahagiaan sejati dari konteks firman Tuhan yang kita baca, dan inilah merupakan kehendak Tuhan juga buat setiap kita. Nah, kebahagiaan sejati yang kedua adalah menyukai firman Tuhan. Ya. Jadi jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sehingga kebahagiaan sejati akan terus kita nikmati, akan terus kita rasakan, bukan cuma sampai hari ini, bukan cuma sampai besok, bukan sampai tahun depan, tapi akan kita rasakan, kita alami selama-lamanya. Dan bukan hanya di dunia ini saja, tapi ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kebahagiaan sejati akan terus kita nikmati, kita rasakan. Amin. Ya. Jadi tema kita kebahagiaan yang sejati. Seperti apa sih kebahagiaan yang sejati yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi apa? Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang menyukai firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini, ya. Karena Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan terlebih lagi melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.